Ya, yang Anda saksikan sekarang pemirsa adalah pertemuan antara Komisi 3 DPR Republik Indonesia dan PPATK untuk turut membahas mengenai dana atau aliran dana sebesar 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan yang beberapa hari lalu telah disinggung oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Di mana pertemuan hari pertemuan yang berlangsung antara Komisi 3 DPR Republik Indonesia dan juga PPATK ini tentunya membahas mengenai isu transaksi mencurigakan yang sempat disinggung oleh Mahfud MD beberapa waktu lalu, ini sebesar 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Yang kemudian pihak DPR Republik Indonesia, tepatnya di sini adalah Komisi 3, ini mengagendakan rapat dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Di mana tadinya sebelumnya Wakil Ketua DPR Republik Indonesia Sufmi Dasko akan mengagendakan rapat akan digelar pada Jumat pekan ini. Namun seperti yang Anda saksikan untuk rapat antara PPATK dan juga Komisi 3 ini dimajukan menjadi hari ini pemirsa pada tanggal 21 tepatnya di hari Selasa. Tentunya kami nanti akan kembali mengkonfirmasi apa saja substansi yang akan didalami oleh pihak Komisi 3 yang saat ini tengah bertemu dengan PPATK. Kami akan langsung mengajak Anda pemirsa untuk mengupdate informasi terbaru dengan reporter Duhan yang sudah ada di DPR saat ini. Selamat sore Duhan, apa agenda utama atau apa yang sedang didalami oleh Komisi 3 saat ini di sana? Ya, Tiara dan juga pemirsa, pada sore hari ini tepatnya seharusnya rapat ini dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, namun terjadi keterlambatan beberapa menit dikarenakan tadi memang Komisi 3 mengadakan juga RDP bersama Komisi Yudisial. Namun agenda pada sore ini adalah DPR RI Komisi 3 tepatnya menggelar rapat kerja bersama PPATK, di mana di sini juga telah hadir Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana yang di hari ini akan menjelaskan mengenai Ya. Maret 2023. Kami mengaturkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang selama ini telah memberikan dukungan penuh terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di negara kesatuan Republik Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan paparan dan penjelasan sesuai dengan agenda rapat kerja Komisi 3 DPR RI hari ini, yaitu mengenai penjelasan terkait transaksi keuangan mencurigakan di lembaga, di kementerian dan lembaga, dan tindak lanjut koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang kami hormati,
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang TPPU, PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas TPPU yang kemudian berkembang menangani TPPT sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 dan PPSPM sesuai dengan peraturan bersama antar Kementerian Luar Negeri, PPATK, Polri, dan Bapeten dalam menindaklanjuti resolusi Dewan Keamanan PBB dan rekomendasi Financial Action Task Force atau FATF. Dalam pelaksanaan tugas tersebut di atas, PPATK menerima laporan transaksi keuangan dari pihak pelapor, melakukan pertukaran informasi dengan sektor publik dan swasta, melakukan proses analisis dan pemeriksaan, menyampaikan laporan hasil analisis atau LHA, laporan hasil pemeriksaan atau LHP, informasi dan rekomendasi kepada pemerintah. Dinamika pelaksanaan tugas tersebut telah menjadikan PPATK sebagai focal point dalam rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau APU PPT Indonesia yang akan memasuki usia 21 tahun pada tanggal 17 April 2023 yang akan datang. Data yang dimiliki oleh PPATK merupakan informasi intelijen keuangan yang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pencegahan dan pemberantasan TPPU. Sebagaimana konsideran Undang-Undang TPPU, pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi dan integritas keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsideran Undang-Undang TPPU yang disusun oleh pemerintah dan DPR RI pada 13 tahun yang lalu sangat merefleksikan ancaman TPPU saat ini dan masa depan. Konsekuensi dari hal ini, PPATK akan berperan dalam aspek manapun selama hal tersebut terkait dengan pencucian uang dan mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang kami hormati, selama periode tahun 2002 sampai 2022, terdapat beberapa catatan terkait data yang kami miliki sebagai berikut. Kami telah menerima 268 juta laporan dari pihak pelapor dengan rincian 227,9 juta laporan transaksi transfer dana dari dan ke luar negeri atau LTKL, 39,2 juta laporan transaksi keuangan tunai, 742 ribu laporan transaksi keuangan mencurigakan, 445 ribu laporan transaksi penyedia barang dan jasa, dan 4.599 laporan penundaan transaksi. Untuk memperkaya data dan meningkatkan sinergi APU PPT nasional dan global, telah dilaksanakan 199 nota kesepahaman baik dengan sektor publik dan swasta di dalam negeri maupun dengan lembaga intelijen keuangan di negara lain. Selain menerima data dan informasi dari pihak pelapor, sektor publik dan sektor swasta, kami juga telah menerima 1.250 pengaduan masyarakat yang efektif sebagai data tambahan dan pemicu dalam proses analisis dan pemeriksaan pencucian uang. Wah, bahannya mana Pak Ketua? Oh, di map biru. Kami lanjutkan. Kami telah menyampaikan 7.381 LHA dan 235 LHP kepada aparat penegak hukum dan kementerian atau lembaga lain dengan dugaan TPPU yang berasal dari tindak pidana asal sebagai berikut. Tindak pidana korupsi sebesar 39,7% dari total laporan, tindak pidana penipuan sebesar 15,9%, tindak pidana bidang perpajakan sebesar 11,5%, tindak pidana narkotika sebesar 6%, dan tindak pidana lain sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang TPPU sebesar 26,8%. Besarnya dugaan TPPU yang berasal dari tindak pidana korupsi telah sesuai dengan penilaian resiko nasional terhadap pencucian uang tahun 2021 yang menempati urutan resiko tertinggi. Kami telah menyampaikan LH terkait dengan tindak pidana pembiayaan terorisme sebanyak 452 laporan kepada instansi terkait seperti kepolisian, BIN, Bea Cukai, dan FIU negara lain. Dalam menindaklanjuti LH dan LHP tersebut, telah dilaksanakan sedikitnya 1.638 kali rapat koordinasi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir yang dilakukan antara PPATK dengan aparat penegak hukum. Tindak lanjut LHA dan LHP yang kami sampaikan kepada aparat penegak hukum selama periode tahun 2022 telah mengungkapkan perkara TPPU dari berbagai tindak pidana asal sebagai berikut. LH dan LHP terkait dengan
tindak pidana korupsi sebesar 81,3 triliun, LHA dan LHP terkait tindak pidana perjudian sebesar 81 triliun, LHA dan LHP terkait dengan tindak pidana GFC atau Green Financial Crime senilai 4,8 triliun, LHA dan LHP terkait tindak pidana narkotika senilai 3,4 triliun, LHA dan LHP terkait penggelapan dana dalam yayasan senilai 1,7 triliun, dan berbagai pengungkapan perkara lainnya. Selain pengungkapan perkara TPPU dari berbagai tindak pidana asal, selama tahun 2022 PPATK juga turut membantu penerimaan negara dan denda sebesar 1,6 miliar, uang pengganti sebesar 13,9 miliar, dan SGD 1,9 juta. PPATK juga berkontribusi dalam penerimaan negara sektor pajak melalui LH dan LHP yang disampaikan ke Ditjen Pajak senilai 7,04 triliun lebih sesuai dengan ketetapan yang kami peroleh dari Ditjen Pajak. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati, PPATK akan terus berkomitmen untuk tetap fokus pada kegiatan yang mendukung rencana kerja pemerintah berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM di Indonesia dengan prinsip efisien dan efektif, serta akuntabel dengan berorientasi pada hasil kinerja terbaik. Sekali lagi kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI atas segala dukungan dan selalu diberikan kepada PPATK selama ini. Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatian yang mulia pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wah, ini mantep juga nih. Nggak sampai 10 menit udah selesai. Tapi 349 triliun Republik ini hampir pecah. Tapi nggak apa-apa Pak. Ini menandakan bahwa keterbukaan sistem dan dengan aspek masalah keuangan memang harus dibiasain terbuka Pak. Terbukaan informasi. Tapi Pak, kita berharap keramaian ini membuat keramaian yang ada ujungnya Pak. Kalau memang yang disampaikan PPATK ke Pak Menko terkait dengan nilai asumsi transaksi sampai 349 triliun itu akhirnya tidak terbukti TPPU, mestinya juga disampaikan ke publik dengan seterang benderangnya Pak, supaya Republik ini tidak gaduh dengan apa yang menjadi informasi belum tentu benar. Tapi untuk mempersingkat waktu, nanti teman-teman, karena ini Pak Desmond minta duluan, nanti kita kanan kiri aja ya. Jadi jangan, nggak usah kanan kiri aja. Oke, Pak Desmond, silakan Pak Desmond. Terima kasih Pak Roni, pimpinan. Saya cuma ingin mempertegas saja Pak Ipan. PPATK yang diekspos itu TPPU atau bukan? TPPU, pencucian uang. Yang 300 itu TPPU? Itu hasil analisis dan hasil pemeriksaan, tentunya TPPU. Jika tidak ada TPPU, tidak akan kami sampaikan. Tidak, tegas saja. TPPU? TPPU? Ya. Jadi ada kejahatan di Departemen Keuangan begitu? Bukan. Dalam posisi Departemen Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal sesuai dengan pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 2010. Disebutkan di situ penyidik tindak pidana asal adalah penyidik TPPU, dan di penjelasannya dikatakan bahwa Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak adalah penyidik tindak pidana asal. Di forum di ruangan ini juga saya pernah bertanya, laporan-laporan PPATK kepada penegak hukum, ya, itu ada tindak lanjut nggak? Ya, dijawab waktu itu ada yang ditindaklanjuti, ada yang tidak ditindaklanjutin, kan begitu? Ya. Waktu jawaban Pak Ipan begitu kan? Ya. Dalam kasus 300 triliun lebih ini, Mantap kali dipakai. publik melihat ini TTPU, ada pencucian uang. Makanya jadi rame gitu. Nah, di rapat Komisi 3 ini, saya ingin mempertegas. Karena saya berpikir, kalau ini ada sesuatu terhadap
pajak sebagai sumber pendapatan negara. Sesudah ini perlu ada pansus DPR untuk keseriusan ini. Maka rapat hari ini adalah poin penting untuk ketegasan Kepala PPATK. Agar pansus ke depan tidak kayak gosokan maju mundur. Makanya penegasan bahwa di sana dicurigai ada pencucian uang itu yang paling penting. Jadi ada pencucian uang Pak Ipan ya? Ada pencucian uang. Kami tidak pernah satu kali pun menyatakan tidak ada pencucian uang. Tadi dinyatakan di situ tidak ada pencucian uang, saya juga nggak tahu itu statement dari siapa. Oke. Yang ingin saya lihat, data-data itu akan bisa dikasih ke Komisi 3 nggak agar kita jadi bahan untuk rapat pansus? Yang rekap itu? Rekap. Iya, karena sudah kami serahkan kami eskalasi ke Komite Koordinasi Nasional, informasinya akan diserahkan langsung oleh Pak Ketua Komite Nasional. Oh jadi Pak Mahfud yang akan menyerahkan. Kami bisa minta ke PPATK nggak Komisi 3 sebagai mitra yang juga tentunya harus dilaporkan. Iya, melalui Pak Ketua Komite, Pak. Pak Ketua Komite. Iya. PPATK tidak bisa langsung memberikan ke Komisi 3. Bisa, tapi sekarang karena sudah kita ke Ketua Komite, beberapa kali dalam case per case kita pernah serahkan kepada Komisi 3. Iya. Fotokopinya nggak bisa? Foto bisa saja. Oh bisa. Iya. Jadi saya tegaskan, data-data yang berkaitan dengan itu bisa diminta Komisi 3 kepada PPATK. Iya, rekapnya bisa, iya. Oke. Iya. Karena ini penting. Jangan sampai hari ini cuma bicara 300 triliun. Tapi recehannya itu di mana aja nih? Ya. Kita ini bicara tentang sumber pendapatan negara. APBN kita minus terus. Ternyata tikusnya ada di sana. Maka informasi PPATK itu jadi sangat penting bagi Komisi 3 dan masyarakat untuk melihat berapa banyak yang dimain-mainkan ya oleh Departemen Keuangan. Nah, data ini sekretariat kirim surat untuk diminta agar kita lihat ya, agar ke depan kita bisa lebih jernih melihatnya, bukan angka 300 triliun lebih aja, tapi kita akan lihat materi substansinya daripada 300 itu. Kenapa? Kalau dilihat laporan beberapa kali rapat kita dengan PPATK, PPATK ini kan sangat bagus, luar biasa, proaktif. Selalu memberikan informasi yang bagus kepada penegak hukum. Tapi sebaliknya, penegak hukum tidak terlalu serius ya, merespon tentang catatan-catatan PPATK ya. Ini juga tolong sekretariat dicatat rapat-rapat kita dengan mitra, kejaksaan, kepolisian, KPK, kita akan tanya ini ya, agar ke depan apa catatan-catatan yang diberikan PPATK itu jadi dasar juga di samping rekomendasi BPK, agar ini bisa jadi bahan rapat-rapat kita dalam rangka penegakan hukum, dalam rangka